Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pemrograman berbasis mobile, kelompok A7 akan mempresentasikan hasil dari proyek yang berbasis mobile dengan judul RCM Rental Kamera Mobile. Nah, di sini beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Edwin Tri Maulana, NIM 2024 10 10 2028. Lalu ada Faris Minarto Nova Ardana dengan NIM 2024 10 10 2052. Lalu dan ada Krisna Cahya Pratama dengan NIM 2024 10 10 2078. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama akan masuk ke main.dart. Nah, di sini akan mengimportkan beberapa paket Firebase, lalu Flutter, sama paket BBM. Lalu di sini akan diarahkan ke halaman utama. Nah, di halaman utama akan menampilkan beberapa yang akan ditampilkan, yaitu ada background, lalu juga ada height, tinggi itu sysbox, kemudian ada navigator, material pack, lalu ada login, dan kemudian ada sys, kemudian juga ada elevated button, lalu ada material pack. Nah, ini akan diarahkan ke halaman check-in ke halaman login. Nah, dari halaman utama ke halaman login ini ada beberapa stateful widget, yaitu ada login to your account. Nah, ini setelah kita mengisi login to akun, kita akan dimintai email, enter email, kemudian ini contoh dari email yang akan dimasukkan, yaitu ada minimal 6 karakter. Lalu kemudian kita akan mengisikan password. Lalu jika tidak sesuai dengan yang didaftarkan, itu tidak akan ditemukan akunnya. Lalu akan diarahkan ke halaman daftar. Setelah login, jika belum mempunyai akun, kita akan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Di sini ada beberapa yang akan didaftarkan, yaitu ada email, password, nama, dan alamat. Lalu di dalam halaman daftar ini akan dimunculkan registrasi, kemudian foto profil, lalu jika benar enter valid email, akan masuk ke halaman beranda.
Nah, di halaman beranda ini ada beberapa scaffold, yaitu akan menampilkan selamat datang pertama-tama masuk ke dalam halaman beranda ke akun. Lalu di sini disediakan fitur cari kamera di sekitar Anda. Kemudian juga ada cari lokasi, lalu ada aset image atau mengirim gambar, lalu kemudian ada pesan kamera, kemudian ada juga daftarkan kamera, lalu ada juga fitur promosi. Nah, ini image promosi. Nah, kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya di sini saya menjelaskan untuk cari lokasi. Pertama-tama di sini mengimportkan dulu ada beberapa package-nya dari find location dan lokasi ini dan navbar. Nah, di sini menggunakan setless widget dengan kelas cari lokasi. Di sini menggunakan scaffold dengan body shape area. Nah, untuk selanjutnya itu ini menggunakan padding. Dengan padding ini ada untuk pengaturan atas, bawah, kanan, kiri menggunakan 10, 0, 10, 0. Nah, di sini ada child column. Di sini ada aksisnya seperti ini, lalu ada children padding lagi. Nah, di sini untuk memanggil navbar. Nah, di sini juga ada text back untuk menampilkan apa test text back-nya. Lalu di sini ada padding lagi yang berisikan pad row. Di dalam padding ada child row. Di sini juga ada expand di sini untuk mencari lokasi dengan input decoration untuk menginputkan teks dari penggunanya nanti. Di sini ada icon button juga menggunakan location pin dengan warna hitam. Itulah ketika ditekan maka akan langsung masuk ke kelas, langsung diarahkan ke kelas find location seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kota utama dan ada padding untuk menampilkan kota-kota utama. Nah, di dalamnya itu ada padding lagi. Di sini ada beberapa kota dengan child inkwell untuk dekorasinya. Lalu ada stack untuk menampilkan kota-kotanya. Di sini ada Surabaya. Di sini juga ada Jember, Banyuwangi, dan Mojokerto, dan juga Lumajang. Nah, untuk contohnya di sini mungkin lanjutnya itu di bagian find location. Bagian find location itu masuk ke sini, dia akan mengimport package Google Maps .dart. Nah, di sini menggunakan stateful dengan kelas find location. Di sini kita pertama-tama membuat state dulu bernama find location state. Nah, di sini untuk dipanggil yaitu untuk kelas find location dengan ini kita menggunakan let final completer dengan Google Map controller. Ini untuk memanggil controller dari Google Map routernya. Nah, di sini juga mau set markernya dengan underscore marker dengan awal array-nya kosong. Ketika awal dijalankan nanti akan kosong, lalu akan final let lang find position let lang seperti ini untuk posisi awal dari kamera tersebut, dari GPS-nya. Lalu ada init state, di sini ada marker GM, di bawahnya ada build contact bawah, lalu akan muncul ke sini. Nah, selanjutnya nanti di bagian Banyuwangi ini contoh dari itu. Nah, di sini akan ada completer juga, state juga. Di sini juga ada posisi awal. Ini untuk mengambil posisi awal. Ada kamera position untuk posisi kamera awalnya. Lalu di sini menggunakan widget scaffold juga dengan bodinya Google Map. Di sini ada map type, map, zoom control, enable, dan floating controlnya ini ketika dipencet akan memanggil di bagian ini bawah set location.
Lalu di sini akan memanggil final controller dan akan ada animate kamera update dengan new camera position, dengan kamera position awalnya dari sini. Akan langsung menganimasi kameranya ke lokasi ini. Selanjutnya ini pada bagian pesan kamera cam. Nah, di sini gunakan stateful dengan class state-nya pesan kamera. Di sini ada string-nya yaitu awalnya kosong, yaitu ada alamat, deskripsi, foto kamera, harga, model, nama toko, dan profil page. Nah, di sini menggunakan fitur mengambil itunya fungsinya dengan nama get data from database dengan asing. Di sini await untuk memanggil itunya Firebase Firestore instance. Di sini mengambil dari bagian ini bagian kamera. Nah, dia akan memasukkan ke dalam sininya nanti koleksinya pada kamera, lalu doc get jika snapshotnya ada maka akan nge-state bagian alamat, foto, deskripsi, harga, model, nama toko, dan profil picture. Nah, selanjutnya di sini ada list view. Nah, di sini list view-nya akan memanggil dari string alamat seperti yang di atas ini. Lalu di bawahnya itu menggunakan inkwell dan ketika dipencet maka akan langsung masuk ke bagian ini, bagian order. Nah, ketika order itu dipencet, nah di sini kontainer, di sini juga ada bagian paddingnya. Di sini popin model kamera, hari. Nah, ini untuk memanggil dari list view-nya. Di bawah ini juga ada bagian list view. Nah, ini di sini ada padding untuk ini untuk stream builder query snapshot. Nah, di sini dia akan memanggil dari database dari Firebase-nya dengan collection kamera dengan snapshot. Dia akan mengambil dari bagian ini dari sini. Nah, dia akan mengconnection state-nya aktif, lalu datanya jika is not empty maka list akan membuild builder list view. Nah, dengan isi seperti ini snapshot data, docs, alamat, deskripsi, harga, model, dan nama toko. Nah, ketika tidak ada, ketika empty maka akan muncul there is no text atau kosong. Ketika koneksinya error akan muncul something went wrong gitu. Nah, selanjutnya ini bagian order. Bagian order dia menggunakan stateful. Lalu ada string ini juga untuk order untuk yang dipanggil pada pesan kamera tadi ada di alamat, deskripsi, foto, kamera, harga, nama toko, profil picture. Lalu di sini nge-create state-nya. Lalu ada class order state. Nah, di sini order state ada ini tadi yang dipanggil dari sini. Di sini juga menggunakan scaffold dengan bodinya save area dengan shift kolom. Dalam kolom ini ada stack. Nah, di sini ada bagian navbarnya. Lalu di bawah ini untuk bagian memanggil dari Firebase-nya. Di sini juga ada nih ada row. Nah, isinya ada outline button seperti ini. Nah, ini contoh dari deskripsi akan muncul di sini. Deskripsi akan ada spacernya dengan deskripsi. Nah, di bawah juga ada sama seperti yang di atas tadi chat toko. Di sini chat toko ada itu konfirmasi pembayaran, lalu ada label sewa sekarang. Lalu untuk selanjutnya adalah konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran itu di sini. Nah, sini menggunakan stateful widget juga dengan create state dulu. Lalu di sini menginisialisasi datetime date yaitu dengan datetime now, data dari tanggal sekarang. Lalu di sini menggunakan scaffold body area dengan child gesture detector. Di sini bawah ada children column, di bawah lagi di sini. Nah, ini untuk konfirmasi pembayaran terdapat children ini teks Canon, contohnya ini berisi Canon, ini di Chrome dan Jumper seperti itu. Nah, untuk paddingnya di sini ada pilih tanggal penyewaan.
Nah, di sini untuk date time-nya, di sini new date, show date picker dengan inisialnya date yang di atas tadi dengan first date-nya 2020 dengan maksimal di sini diatur maksimal 2025. Lalu ketika nol akan nge turun lagi, lalu ketika tidak akan nge-state state-nya seperti itu. Nah, di sini ada padding lagi yang berisikan pemilihan metode pembayaran. Kemudian juga ada padding lagi yang isi childnya dan icon teks gunakan voucher. Bawah lagi ada juga padding berisikan teks sama teks juga ini. Lalu ada elevated button ketika ini berisikan konfirmasi itu. Nah, selanjutnya ada daftarkan kamera. Di sini ada daftarkan kamera dengan set full widget. Lalu menggunakan create state. Lalu di sini final global from state from key dengan outnya ini mengambil dari Firebase out that instance itu. Nah, di sini menggunakan controller text editingnya dengan nama controller nama cam harga dan dex. Dengan ini file image file dengan string yang berisikan nantinya untuk image URL. Lalu untuk future pick image source ini untuk pick image-nya dari file. Lalu untuk di sini ada juga get from data from database. Di sini dia akan mengambil data dari user dengan dia akan mengambil Firebase instance current ID user ID. Nah, dia akan set image nama alamat. Selanjutnya di sini ada scaffold form. Di bawah lagi di sini ada padding. Di sini yaitu untuk modal, ada modalnya bottom sheet. Bottom sheet ini berada di bawah sini. Dia akan menampilkan bagian untuk menampilkan gambar. Nah, di sini ada on press, pick image source kamera. Nah, ketika galeri dia akan image source gallery seperti itu. Nah, di sini bagian di sini ada tag field. Nah, di sini number untuk kontrol harga. Lalu di sini ada juga model kamera. Dia juga ada bagian itu verifikasi apa untuk bagian tidak boleh kosongnya untuk data validatornya. Data empty maka akan muncul data tidak boleh kosong. Itu nah di sini untuk bagian elevated button ketika dipencet bagian ini konfirmasi akan memanggil dari ini valid form for current state validate yang di atas tadi dengan jika valid dia akan masukkan bagian Firebase storage dengan instance dengan cheat kamera image dengan date time to string plus gambar. Lalu di sini ada Firebase store instance kamera. Dia akan ngeset UID, image, kontrol kamera, kontrol harga, kontrol dash, image, nama, dan alamat. Lalu akan muncul kamera berhasil ditambahkan. Nah, seperti itu mungkin jelasan dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan menuju ke chat.dart. Ke halaman chat.dart. Udah. Bentar. Nih. Oh, baik. Untuk yang pertama, di sini kita mengimport material.dart dan juga kita mengimport package chat pribadi. Nah, di sini kita gunakan stateful widget. Nah, di dalamnya terdapat scaffold body save area, nah heading untuk memberikan jarak, kemudian ada single child scroll view di widget tersebut digunakan untuk meng-scroll. Kemudian ada text chat. Nah, di dalamnya ada divider thickness itu untuk garisnya. Kemudian ada tag form field, input decoration-nya itu ada cari pesan. Nah, kemudian ke bawah ada padding. Nah, di situ ada add ke insert direksional, memberikan jarak juga. Kemudian ada kontainer. Nah, di dalam kontainer ada kolom yang bisa di scroll juga.
Nah, kemudian di dalam kontainer tersebut di dalam kolom ada aset image yang menampilkan profil picture, nama profilnya. Kemudian ada alignment direksional, satu itu untuk di tengah, mungkin bisa ke bawah. Kemudian ada icon button. Nah, untuk icon buttonnya nanti jika diklik akan menavigasikan ke chat pribadi. Mungkin bisa langsung ke chat pribadi. Nah, di sini untuk package-nya yang digunakan ada material, kemudian ada image picker. Nah, di sini kita gunakan stateful widget. Nah, di mana kemudian di sini ada file image untuk menampung image yang telah diambil dari kameranya tadi. Kemudian ada feature pick image untuk mengambil image-nya. Kemudian di dalamnya ada image picker pick image. Nah, di situ untuk mengambil gambar. Kemudian di bawah ada widget scaffold. Lalu di dalamnya ada Inkwell tab. Nah, ini untuk navigation pop back, itu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ada aset image. Nah, aset image itu menampilkan profil picture. Kemudian ada teks yang menampilkan nama usernya ke bawah. Nah, kemudian ada padding. Kemudian di dalam padding ada stack. Nah, di dalam stack tersebut juga ada kontainer. Nah, di kontainer menampilkan ada alignment. Nah, di situ ada teks form field untuk menginputkan pesannya. Nah, di situ juga ada button kamera. Nah, jika diklik maka akan menuju ke image picker yang tadi kita inisiasikan di awal. Mungkin bisa lanjut ke akun. Akun terdat. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan beberapa package, yaitu Firebase Out untuk mengautentikasi. Kemudian ada material terdat, ada data pribadi, pengaturan, menggunakan style terdat, kemudian toko saya. Nah, di sini kita gunakan widget stateful. Nah, kemudian di sini kita masukkan variabel string image untuk menampung gambarnya. Kemudian ada string nama untuk menampung nama untuk ditampilkan. Kemudian di sini ada feature get data from database. Nah, di sini kita gunakan Firebase Firestore Instant. Di sini kita ambil data dari tabel user. Nah, di sini untuk dokumentasinya itu kita ambil berdasarkan current user dan user ID-nya. Kemudian di sini jika datanya ada maka mengeset user image dan juga nama lengkapnya. Kemudian di sini ada init state. Nah, di sini kita gunakan untuk memanggil get data from database yang tadi. Kemudian di sini ada widget scaffold container. Kemudian di dalamnya ada margin dan juga height-nya. Ini untuk menampilkan namanya. Nah, kemudian di sini ada circle avatar. Nah, untuk image yang dipakai yang diambil dari Firebase tadi ada image tanda seru. Kemudian untuk namanya kita juga gunakan dari Firebase yang tadi dipanggil, yaitu nama tanda seru. Kemudian ada kontainer, ada di dalamnya itu keterangan data pribadi yang di dalam lifestyle, kemudian dinavigasikan ke data pribadi. Kemudian ada pengaturan yang dinavigasikan ke pengaturan juga. Kemudian ada persyaratan peminjaman kamera.
Nah, kemudian ada toko saya yang dinavigasikan ke toko saya. Di sini kita akan ke data pribadi terlebih dahulu, di mana data pribadi tersebut menggunakan beberapa package yang kurang lebih sama seperti sebelumnya, yaitu Cloud Firestore, Firebase, Out, dan juga Material.dot. Nah, di sini kita gunakan stateful widget. Nah, di sini kita juga memasukkan variabel image, nama, nomor HP, dan juga alamat. Nah, untuk get datanya sama seperti sebelumnya. Di sini cuma mungkin lebih lengkap, ada nomor HP, alamatnya, dan juga alamatnya. Nah, di sini untuk override void instead. Nah, di sini kita panggil feature get data from database yang telah dibuat tadi. Kurang lebih keterangannya sama. Kemudian di sini ada isi kontennya, yaitu ada di dalam scaffold kolom. Nah, di dalam kolom tersebut akan menampilkan tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dan juga ada inkwell untuk data pribadi. Nah, jika diklik maka kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian di sini ada padding. Nah, menampilkan foto profil. Nah, untuk foto profilnya di sini kita gunakan yang dari Firebase tadi. Nah, di sini background image, network image. Nah, image-nya yang dari Firebase. Kemudian untuk namanya di sini kita juga gunakan nama dari Firebase-nya yang sudah ada. Untuk nomor teleponnya juga sama dari Firebase, dan juga alamat juga dari Firebase. Nah, di sini akan ada button edit profil. Nah, jika diklik maka akan menavigasikan ke halaman edit profil. Nah, kita ke halaman edit profil.dart. Nah, di sini untuk package-nya kurang lebih sama. Nah, di sini ada Firebase out untuk autentikasi, kemudian ada global key. Nah, di sini untuk formnya. Kemudian ada variabel yang digunakan, yaitu ada image, nama, nomor HP, alamat, dan juga file ini untuk menampung image filenya. Kemudian ada string image URL yang sudah dikonversikan ke dalam URL. Nah, di sini untuk kontrolnya, yaitu ada kontrol nama, kontrol nomor telepon, dan juga kontrol alamat. Untuk get data from database kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini juga ada pick image untuk mengambil gambar, kurang lebih sama seperti sebelumnya juga. Kemudian di sini ada init state get data from database untuk menjalankan get data from database. Nah, di sini ada update profil data in camera. Nah, di sini untuk mengupdate data profil yang ada di data kamera yang sebelumnya. Untuk perintahnya di sini ada Firebase, Firestore, Instant, Collection. Nah, untuk collection-nya dengan nama kamera, tabel kamera, di mana ID-nya sesuai dengan user ID kita yang telah login. Kemudian di sini ada user profile picture in camera snapshot data. Di sini untuk mengambil profil picture-nya. Kemudian ada percabangan jika user profile in camera tidak sama dengan image URL, maka akan Firebase Firestore maka mengupdate image URL-nya yang terbaru. Kemudian di sini untuk mengupdate nama di data kamera kurang lebih sama seperti yang profil di data kamera. Kemudian yang alamat juga kurang lebih sama. Lalu ada di sini di dalamnya ada form, ada navigator of contact.back ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini ada gesture detector. Jika di tab maka akan menampilkan bottom sheet. Nah, untuk bottom sheet-nya nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada circle avatar. Nah, di sini circle avatarnya untuk yang pertama itu akan menggunakan gambar image. Kemudian jika sudah ada gambar baru maka akan disimpan ke image file. Kemudian di sini ada kontrol nama yang di dalam tag complete. Di situ ada validasinya.
Kemudian ada tag pamphlet untuk nomor telepon, validasinya juga seperti ini bisa dilihat. Kemudian ada tag pamphlet untuk alamatnya. Nah, kemudian di bawah ada elevated button style form. Nah, di sini untuk kondisi jika ditekan maka untuk this valid form, jika formnya valid maka akan menjalankan perintah Firebase storage instance. Nah, di sini mengkonversikan user image yang diupload dengan tanggal dan juga format JPG. Nah, kemudian di sini kita akan ada perintah Firebase Firestore instance. Nah, di sini collection user. Nah, untuk mengupdate di data user, maka setelah perintah update dijalankan, kemudian ada perintah update profile in data kamera yang tadi saya jelaskan, kemudian ada update alamat, update nama, juga itu dijalankan. Maka akan menampilkan filter toast ini untuk menampilkan pop-up berhasil memperbarui data. Kemudian untuk bottom sheet-nya ini untuk mengupload gambar, bisa memilih dari kamera atau di galeri. Kemudian ada di ubah sandi pengaturan, ada di pengaturan. Nah, di sini kita ke pengaturan .dart. Kita gunakan Firebase, Firestore kurang lebih sama. Di sini akan saya langsung saja ke poinnya. Nah, di sini ada tampilan untuk ganti akun, ada tampilan untuk ganti password, dan juga tampilan untuk logout. Nah, di sini kita ke ganti akun terlebih dahulu. Nah, di ganti akun di sini untuk mengganti akun, di sini untuk ganti akunnya ada kurang lebih sama Firebase autentikasi instant sign in with email dan password. Nah, di sini untuk ganti akun membutuhkan email dan password. Di sini kita akan memasukkan email dan password akun kita yang sudah ada. Kemudian di sini kita menuju ke ganti password .dart. Untuk ganti passwordnya, nah di sini ada hidden password ini untuk memunculkan adanya hidden password dan juga memunculkan passwordnya. Nah, di sini ada perintah change password. Nah, ada await current user, update password. Nah, new password, Firebase autentikasi instant sign out. Kemudian navigator push replacement content material backroute. Nah, di sini diarahkan ke halaman utama. Nah, kemudian akan menampilkan pesan your password has been changed. Kemudian di sini ke toko saya. Di sini untuk toko saya kurang lebih sama dengan yang menampilkan data kamera. Akan tetapi di sini untuk data kamera yang ditampilkan itu hanya berdasarkan data yang kita inputkan, yaitu berdasarkan user ID-nya. Nah, berdasarkan ID equal to Firebase Authentication. Nah, berdasarkan user ID kita yang untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bagian tampilan di Android-nya. Ya, baik. Di sini akan saya jelaskan desain alurnya. Pertama-tama yaitu menuju ke halaman login. Nah, jika belum punya, nah di sini ada beberapa dua itu email dan password. Nah, jika belum mempunyai akun, akan bisa didaftarkan dengan cara create akun. Nah, di sini akan mengisikan email sesuai dengan
itu, lalu juga password, kemudian nama lengkap, dan juga ada nomor telepon. Lalu ada alamat juga. Nah, setelah itu jika sudah punya akan kembali ke halaman login. Nah, di sini kita masukkan email yang sudah didaftarkan, kemudian juga passwordnya, lalu kita ke halaman login. Nah, setelah dari halaman login, kita akan ditampilkan ke halaman beranda, yaitu dengan selamat datang. Nah, di sini ada beberapa fitur, yaitu ada pesan lokasi. Nah, di sini bisa mencari lokasi terdekat, kemudian ada pesan kamera, lalu ada daftarkan kamera, dan juga ada promosi. Nah, itu selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tentang cari lokasi. Setelah dipencet maka muncul bagian ini cari lokasi. Lalu ada beberapa kota utama, Surabaya, Jember, Banyuwangi. Ketika misalnya salah satu ini ditekan, maka akan langsung muncul ke daerah Banyuwangi. Nah, ketika bagian tombol ini ditekan, maka akan langsung menganimasikan kamera terdapat ke dalam toko yang ada di Banyuwangi seperti itu. Nah, terus selanjutnya sini itu untuk fitur pesan kamera. Nah, di sini pesan kamera akan muncul dari semua kamera yang sudah dimasukkan oleh yang punya kamera atau penyewanya. Nah, misal di sini tekan muncul seperti ini. Ada tampilan ini untuk nama, model, ini ada alamat, bintang, ada toko, dan ada penilaian, ada chat, dan sewa sekarang. Ketika dipencet maka akan muncul seperti ini. Akan muncul dead picker, akan muncul seperti ini. Lalu kita konfirmasi. Selanjutnya di sini setelah itu Anda daftarkan kamera. Ini ketika daftarkan kamera di sini bisa memasukkan foto. Misal ini dimasukkan foto ini. Nah, lalu memasukkan model Canon 4D contoh seperti itu. Lalu untuk harga kamera per harinya misal 90.000. Lalu deskripsi kamera kondisi mulus. Itu lalu konfirmasi. Nah, akan muncul kamera berhasil ditambahkan. Kita lihat di sini maka akan muncul bagian sini. Nah, ini akan muncul kondisi mulus seperti itu. Yaitu sudah akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan menuju ke tampilan chat. Nah, di sini untuk tampilannya seperti ini ada cari pesan, kemudian ada profil dan juga namanya. Kemudian di sini kita akan masuk ke chat pribadi. Jika diklik maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada image picker untuk mengirim gambar. Nah, akan tetapi untuk fitur chat ini masih belum bisa terhubung dengan Firebase sehingga masih belum bisa difungsikan. Kemudian kita menuju ke halaman akun. Nah, di sini untuk foto profil dan juga namanya sudah terhubung dengan Firebase sehingga akan menampilkan nama tersebut. Kemudian kita menuju ke data pribadi. Nah, di dalamnya terdapat foto profil, nama, nomor telepon, dan juga alamat yang sesuai dengan Firebase. Kemudian ada fitur edit profil. Nah, di sini kita bisa edit. Nah, kita dengan ditampilkan data yang sudah ada. Kita kembali saja. Kemudian di pengaturan ada ganti akun. Nah, di ganti akun ini kita diminta untuk memasukkan email baru, email lama, dan juga password. Maka akan berganti akunnya. Kemudian
kita kembali untuk ganti password. Nah, di sini untuk kita masukkan password baru, maka akan password baru terupdate ke Firebase. Kemudian ke fitur logout. Nah, di sini untuk logoutnya akan menampilkan pesan konfirmasi yakin ingin logout. Nah, di sini kita batal saja. Jika halaman logout diklik iya, maka akan menampilkan halaman utama. Nah, di sini untuk fitur toko saya, jika diklik, maka akan menampilkan produk-produk yang telah kita upload berdasarkan. Nah, di sini sesuai dengan apa saja produk yang setelah kita upload. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.